Saya akan menyampaikan tema mingguan. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Yaitu apa? Setia. Tahu nggak gambar ini? Siapa yang nggak tahu gambar ini? Gambar apa? Nggak ada yang tahu. Tahu semua ya? Hah? Kaset. Ini adalah alat pemutar musik zaman dahulu kala. Jadi kalau sekarang kan pakai YouTube, pakai Netflix, pakai apa? Spotify, semuanya secara online. Kalau dulu pakai kaset. Wah, beli kaset di toko-toko kaset diputar. Ya kan? Dulu kalau saya masih kecil, tipnya masih lama. Jadi nggak ada untuk dicepatin satu lagu, nggak ada. Caranya apa? Yang lobang 2 itu kanan kiri, dimasukin ballpoint, diputar, baru di play. Oh kurang, diputar lagi. Nah, jadi ada set A, set B. Cuman isi 12 lagu. Nah, jadi 6 lagu set A, set B. Pakai pita cara putarnya. Itu zaman dulu, kalau sekarang kalian bisa dengerin lagu, dengerin musik, semuanya secara gampang, ya kan? Dan semuanya secara cepat, bisa pakai internet, bisa itu. Jadi semuanya aman. Dan hari ini temanya adalah setia. Kita ambil di 1 Yohanes 1 ayat 9. Next, dikatakan jika engkau mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, tentu kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup di dunia ini masih banyak kesalahan-kesalahan, baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, betul enggak? Saya aja sering minta ampun Tuhan kalau di jalan. Wah, kalau lagi di jalan, lagi dibawa kendaraan, sudah enak-enak kemudian diserobot kan, wah rasanya mau marah, mau emosi, ya kan? Aduh Tuhan ampuni, kasih sabar. Kadang-kadang sampai kalau dulu ya teriak, woi matanya di mana? Wah marah. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap kesalahan kita, Dia Allah yang setia mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sebesar apapun. Mari. Gak apa-apa, kameranya ditinggal aja. Saya akan stay di sini. Kasihan yang di belakangnya. Nanti kelihatan cuman punggungnya kameramen. Ya, masih lagi cari posisi yang tepat supaya lebih enak cara pengambilan gambarnya. Jadi adik-adik, Dia Allah yang setia. Seberapa besar kesalahan kita. Mungkin dunia nggak bisa mengampuni kita. Mungkin dunia tidak bisa menerima kita karena kehidupan kita. Tapi percayalah, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Jadi kalau kita ada salah, kita ada dosa, kita ada persoalan masalah, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Manusia memang banyak salah. Manusia bukan berarti tidak pernah ada dosa. Saya pun sering salah berpikir tentang orang. Selalu berpikir, wah orang ini jangan-jangan berpikiran buruk. Tapi ya namanya manusia. Ya kan? Kita puji Tuhan, kita mengaku diampuni. Kalau tempat lain harus
melakukan beberapa hal, baru diampuni. Dan di sini tidak dikatakan sekian kali. Kalau manusia berapa kali? Berapa? Diampuni sampai berapa kali? Manusia? Manusia sesama manusia. Ayo, berapa? Awas kamu sudah berapa? Bukan manusia, bukan di Alkitab. Ayo. Hah? 3 kali, iya kan? Kamu udah 3 kali kamu. Wah. Kalau di Alkitab mengampuni harus 77 kali, ya kan? 70 kali 7 kali. Jadi 70 pangkat 7. Kalau dihitung waktu dulu saya menghitung dalam 1 hari harus mengampuni berapa miliar gitu. Saya lupa. Harus mengampuni sesama. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Tidak ada sampai, oh kamu udah 3 kali. Udah stop, tidak ada ampun bagimu. Tidak. Tapi Allah kita, Allah yang selalu mengampuni. Karena dia setia. Tapi dia adil. Dia setia mengampuni, tapi dia adil. Dalam arti adil, jangan kita mempermainkan kesetiaan Allah dalam mengampuni kita. Kita mengaku bahwa hidup kita mungkin kita salah. Oh ya Tuhan salah ampuni, tapi besok melakukan. Tuhan ampuni, besok melakukan. Tuhan ampuni, akhirnya meremehkan. Gampang kok, setiap hari bisa dihapus dosanya. Tuhan ampuni ya Tuhan. Enggak seperti itu. Jika kita salah, dia Allah yang setia dan adil. Tapi dia Allah yang adil. Perlu diperhatikan. Amin. Untuk berbicara tentang kesetiaan, perlu kita ketahui. Kesetiaan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu semalam. Yang masih muda, yang para cewek-cewek, kalau mau cari pasangan setia, jangan percaya baru pertama ketemu aku akan setia. Enggak. Kesetiaan tidak bisa dibentuk dalam waktu 1 malam. Kesetiaan dibentuk dalam sebuah hubungan yang cukup lama. Allah setia. Mulai penciptaan kita diciptakan sampai sekarang, dia tetap setia. Kitanya yang enggak setia. Ya kan? Tetapi di dalam kesetiaan, perlu kita ketahui bahwa kesetiaan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kesetiaan itu mendatangkan value atau nilai yang lebih. Kesetiaan mendatangkan pencapaian yang lebih tinggi, achievement yang lebih tinggi. Kesetiaan itu mendatangkan kalau di dalam ketentaraan, kemiliteran, ada kenaikan pangkat, itu kesetiaan. Dan saya berharap kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang sudah setia kepada kita, kita harus setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang tidak ada hasilnya. Kita buka di 1 Matius 25 ayat 1 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kesetiaan
membawa kita ke level yang lebih tinggi. Kesetiaan membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kesetiaan membuat kita itu berada di level yang berbeda dari sekarang. Itulah kesetiaan. Karena itu, kita harus setia. Apapun keadaannya. Kesetiaan itu tidak melihat keadaan. Kesetiaan tidak ditentukan oleh keadaan. Kesetiaan harus kita kerjakan apapun keadaannya. Itulah kesetiaan. Kesetiaan itu tidak melihat keadaan. Oh, keadaan senang kita setia. Keadaan gak senang kita gak setia. Contohnya, wah keadaan lagi senang, wah datang ke gereja, ibadah. Keadaan lagi nggak mendukung kita, hujan, wah buat apa ke gereja, nggak usah, nggak setia. Saya orang yang selalu memegang kesetiaan, terutama kepada Tuhan. Apapun keadaan, sisi kehidupan saya, baik hujan, baik panas. Kalau sekarang udah enak, saya tinggal di atas. Tinggal kalau ibadah, ya tinggal 2 menit, kurang 2 menit bisa turun, selesai udah, gak telat. Iya kan? Tapi dulu, dulu saya tinggal di Perdana, di belakang, di Gang Setia. Oh, gangnya aja Gang Setia, ya kan? Kemudian ibadahnya di Hotel Kapuas Pilis. Masih pakai motor Supra, masih ada sampai sekarang motornya. Itu harus bawa mineral gelas 2. Terus kemudian masih bawa LCD, tahu kan, proyektor. Kalau di sini saya sering dengar Infocus, padahal itu kan LCD, proyektor. Infocus itu mereknya, ya kan? Jadi LCD, masih bawa LCD, masih bawa gitar, masih bawa buku-buku sekolah minggu, masih datang ke tempat kue, bawa kue. Jadi istri saya itu bawa banyak di belakang, saya pun di depan penuh. Masih bawa kalau minggu pertama tempat perjamuan, masih dibawa semua. Hujan harus jalan. Saya enggak bilang, waduh hujan, udah pakai mobil pakai Grab aja. Enggak, adanya itu, ya itu yang kita pakai. Dan saya enggak mengeluh. Kalau sekarang enak, semua stay. Dulu habis nyampein firman, wah habis ngomong, selesai ibadah, udah lepas dasi, lepas jas, udah dorong alat musik sendiri. Pemain musik selesai, makan pulang. Anak-anak semua keluarga gereja selesai pulang. Saya sendiri. Saya nggak mengeluh, enggak. Tapi dari situlah Tuhan bawa saya ke level lebih baik. Di sini dikatakan, jika engkau setia dengan perkara kecil, engkau akan apa? Aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan harta yang dititipkan Tuhan kepada kita, kita akan dikasih Tuhan perkara tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Pak Yahya ngawalinya bukan dari langsung di atas mimbar, enggak. Dari gulung kabel. Dulu waktu masih usia kira-kira 22 tahun. Sekarang
43, udah 21 tahun pelayanan. Dari gulung kabel. Tidur depan kamar mandi pembicara. Depan toilet. Kadang-kadang kalau anak-anak buang air kecil nggak disiram bau, ya tidur di situ, siram-siram dulu, bersih-bersih dulu. Apa yang saya dapatkan dari kesetiaan? Tuhan bawa saya lihat kebaikan demi kebaikan. Kalau engkau mau hidupmu berhasil, kalau engkau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan, setialah. Setia dengan apa yang ada padamu. Amin. Jangan terlalu lihat yang ke atas. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Setialah kepada Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, apa sih kalau upah apa sih kalau kita setia? Nah, dikatakan gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ngomong di sebelahnya, kamu duduk dengan kepala. Nah, ngomong, kamu duduk dengan kepala. Bukan duduk dengan kepala-kepala yang taruh di kursi. Kepala berbicara tentang pimpinan, pemegang kekuasaan. Kepala berbicara tentang otoritas. Kalau engkau mau berkuasa di dalam hidupmu, kalau engkau memiliki otoritas yang tertinggi, kalau engkau mau memiliki kekuasaan yang bagus, setialah kepada Tuhan. Amin. Udah, keadaan nggak menentu, keadaan nggak mendukung, keadaan nggak baik, tetap setia datang kepada Tuhan. Amin. Dulu saya sebelum di Pontianak, semua fasilitas ada. Kami ada mobil, mau pakai nggak pakai terserah kami. Mau pakai dibawa kemana aja kami bisa. Semua fasilitas ada dan enak. Setelah pindah ke Pontianak, kami cuma dapat motor satu. Motor pun nggak sesuai dengan porsi badan, Supra. Iya kan? Kami doa keliling sampai di Punggur. Dari Kota Baru ke Punggur, Punggur masuk keluar di Serdam. Tahu nggak jalannya? Masih kecil, satu tapak ini. Selebar keramik ini, 60 cm. Masih itu. Wah, jalannya nggak karuan. Tetap kami doakan daerah situ. Kami mau setia kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan bawa kita lebih baik. Saya lihat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari setia. Youth berapa orang? Dulu masih ada Nelson, Mona, yang awal-awalnya, ya kan? Oh, masih Nelson, Robert, itu masih 4 orang. Ibadah pertama di sekretariat ya, itu berapa orang? 6 ya? 5 orang. Tapi setia, jalankan. Tuhan tambahkan jiwa. Kesetiaan, nih, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Setialah kepada Tuhan. Karena kesetiaan di dalam Tuhan mendatangkan berkat.
mendatangkan level yang lebih tinggi lagi. Amin. Ayo. Jangan kita panas dingin. Jangan. Setia datang. Saya nggak mungkin melihat seperti ini dulu 20 tahun yang lalu, nggak bisa. Nggak pernah berpikir seperti ini. Saya dapat bulanan dulu cuma 350.000 satu bulan. Makanya saya nggak bisa ngekos, saya nggak bisa makan enak, saya cuman bisanya untuk menghemat uang. Kalau sudah ke gereja, ya udah tidur di gereja. Naik angkot, itu saya. Oh, zaman dulu kan masih murah, siapa bilang? Zaman saya barang udah naik semua, 350. Gak bisa hidup, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya gak pernah lihat hidup saya sampai meminta-minta. Gak pernah. Saya lihat janji Tuhan iya dan amin. Dari gulung kabel, saya mulai masuk ke dalam sound system. Dari sound system, saya mulai masuk dalam radio. Dari radio, saya jadi pimpinan di radio. Kemudian saya masuk di multimedia. Dari multimedia saya mulai masuk dalam pimpinan di TV lokal. Di Kota Malang, TV gereja. Dulu gereja Betani. Saya yang mimpin semua. Tuhan bawa lagi, mulai masuk sampailah sekarang. Saya nggak ada dapati ketika saya setia kepada Tuhan, saya mengalami penurunan dalam siklus kehidupan saya. Enggak. Masalah mungkin ada. Secara ekonomi mungkin ada, tetapi tanggung jawab yang Tuhan berikan makin lama makin besar, makin lama makin besar. Saya waktu pimpinan di TV lokal, anak buah semua, bawahan saya semuanya, ada yang S1, banyak S1. Saya perintah. Bukan berarti kalian harus SMA loh ya, enggak loh. Karena dulu keadaan, saya nggak bisa kuliah. Tapi mau setia mengerjakan apa yang ada. Bikin produksi TV 24 jam. Bayangkan satu hari 24 jam. Gimana caranya? 7 hari full 24 jam. Nggak ada liburnya. Putar semua. Radio bikin segmen, bikin acara, bikin undang pembicara, undang narasumber, semuanya. Saya semuanya mikir. Apakah saya sekolah jadi presenter? Enggak. Apakah saya sekolah di kuliah di multimedia? Enggak. Enggak sama sekali. Saya bisa setting ini semua, dari sound system sampai multimedia semua. Saya bisa setting, karena apa? Saya mau belajar dan setia kepada Tuhan. Saya cuma nyerah lighting. Karena waktu zaman lighting, saya sudah mulai fokus di dunia produksi TV. Yang setting orang lain. Tapi saya tahu caranya, sistemnya tahu. Larinya kemana aja tahu. Dari mana? Saya mau setia kepada Tuhan. Maka Tuhan bawa. Amin. Kita mau lihat satu penutup. Dalam Spider-Man dikatakan gini, with great power comes great responsibility.
Di dalam kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Kalau engkau setia, engkau pasti dibawa Tuhan menjadi kepala. Engkau dibawa dengan kekuatan yang besar. Engkau memiliki power yang besar. Engkau memiliki kekuasaan yang besar. Engkau akan dibawa Tuhan menjadi terus naik. Tetapi di situ ada tanggung jawab yang besar. Kalau dulu saya cuman gulung kabel, ya saya tahunya gulung kabel. Saya nggak mau tahu yang lain. Tuhan bawa. Sekarang di posisi ini saya harus memperhatikan semua. Nggak cuman memperhatikan multimedia saja. Nggak cuman memperhatikan mimbar saja. Semuanya. Kalau ada keluarga gereja lagi masalah, saya pun harus datang di situ, saya harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Di dalam kekuatan yang besar, ketika engkau dibawa naik untuk menjadi kepala dalam hidupmu, perhatikan, di situ ada tanggung jawab yang besar. Kalau engkau tidak bisa bertanggung jawab, engkau nggak akan terus dibawa Tuhan. Kalau engkau nggak bisa bertanggung jawab di hidupmu, engkau nggak akan dibawa Tuhan untuk terus naik dan naik. Enggak. Karena orang gini loh, banyak orang yang nggak siap. Banyak kita semua, banyak dari kita yang nggak siap. Tentang gini loh, ketika kita menjadi besar, lupa bahwa itu juga termasuk ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Banyak orang-orang YouTubers, mereka lupa. Mereka cuma berpikir gini, bagaimana menjadi viral, bagaimana menjadi terkenal, bagaimana menjadi famous di dalam dunia sosial media. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lupa. Justru di saat mereka naik ratingnya, jadi viral, mereka lupa ada tanggung jawab yang menyertai. Ya kan? Kan banyak YouTubers akhirnya masuk penjara. Ya kan? Dulu ngasih makanan para orang-orang yang di jalan, ngasih apa? Ngasih sampah kan? Nasi kotak, dipikir nasi kotak dalamnya sampah, dalamnya kotoran. Akhirnya di penjara kan? Mereka lupa, mereka cuma berpikir terkenal, mereka lupa di dalamnya ada tanggung jawab. Dan kalian juga gitu. Jangan berpikir kalau, wah bagaimana saya bisa menjadi viral, bagaimana saya menjadi punya like yang besar, like yang banyak. Banyak orang yang stres. Jangan dikira podcast yang followernya 10 juta itu nggak stres milih kata-kata, salah kata-kata sedikit disomasi. Betul nggak? Karena banyak orang yang lihat, banyak orang yang mendengarkan. Salah ngomong aja urusannya sama hukum. Lihat YouTubers yang terkenal. Mereka bisa mengendalikan perkataannya. Mereka bisa mengendalikan sikapnya. Mereka bisa mengendalikan dalam kesehariannya. Karena apa? Ada tanggung jawab yang besar. Kalau saya dulu sebelum kenal Tuhan, wah hidup saya sembarangan. Sekarang saya mau sembarangan. Duduk di warung kopi aja saya harus pilih tempat. Saya harus cari tempat supaya apa? Warung kopinya bukan warung kopi yang tanda kutip. Betul enggak? Coba kalau saya nongkrong di seberangnya Hotel Kapuas Pilis. Wah ini pemain musik tahu langsung ketawa.
Pernah main sana ya Bang? Coba kalau duduk sana. Saya duduk sendiri aja. Padahal saya cuma minum kopi. Pasti pikirannya, hah Pak Yaya. Wah Pak Yaya mau jajan nih. Iya kan? Padahal cuma duduk ngopi. Jangankan gitu. Saya di warung kopi sendirian aja. Saya nggak mau. Minimal harus ada istri saya. Karena apa? Orang berpikiran lain. Loh, Pak Yaya kok di warung kopi sendirian? Lagi nunggu siapa ini? Nah, iya kan? Kalau saya lagi janjian, oke janjian di tempat ini, oke. Saya datang duluan karena saya selalu on time, saya nggak mau terlambat. Ketika on time, orangnya batalin, udah kopi datang langsung saya minum, saya habisin, saya pergi. Saya nggak mau jadi pemikir. Karena apa? Ada tanggung jawab yang besar. Sebelum mengenal Tuhan, suka mabuk. Sekarang sudah kenal Tuhan, sekarang banyak dikenal orang, banyak saya dilihat orang. Masih saya pakai habit saya yang dulu suka mabuk. Apa jadi pikiran orang? Kan nggak baik. Karena apa? Ini loh. Ini benar kata-katanya. Jangan berpikir kalian cuma pingin terkenal, pingin hebat, akhirnya kalian malah menjerumuskan. Ya kan baru-baru ini yang sempat rame akhirnya di penjara, pingin terkenal, ya kan? Terima paket nggak pakai apa-apa, penjara kan? Dia cuma pingin terkenal, pingin viral. Jangan seperti itu. Ya, yuk. Kalau kau mau jadi kepala, kalau engkau menjadi orang yang diberi otoritas yang besar, pertama yang harus kalian kerjakan, setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, di situ ada tanggung jawab yang besar untuk kalian kerjakan. Amin.